Perkenalkan, nama saya Magdalena Kristina Pipi, NIM 1930 1020 40 10, angkatan 2019. Saya ucapkan selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, untuk di materi kedua ini saya akan mempresentasikannya semampu dan sebisa saya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa di era globalisasi pada masa kini mendorong perkembangan bahasa secara pesat. Nah, terutama bahasa yang datang dari luar ataupun bahasa Inggris. Dengan diterapkannya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka sebagian orang cenderung memilih menguasai bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini kan digunakan di seluruh dunia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa asing ini sangat dibutuhkan ketika kita berada di luar negeri. Yang pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan itu sejarah singkat bahasa Indonesia menurut yang saya rangkum, yang saya pahami dari materi ini. Nah, bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang dari Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional. Ya, sering kita gunakan di Indonesia. Dan berarti itu bahasa nasional. Nah, saat itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa pemersatu. Nah, di mana setiap suku bangsa yang berbeda harus menggunakan bahasa Indonesia agar bisa saling paham, saling mengerti, dan tidak mungkin ketika suku bangsa tersebut satu provinsi ke provinsi lain pun itu berbeda, seperti provinsi Kalimantan dengan provinsi Jawa. Itu otomatis bahasa di Kalimantan beda, di Pulau Jawa pun berbeda. Nah, jadi adanya bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa nasional itu untuk mempersatu kita. Bagaimana caranya suku bangsa yang berbeda bisa saling memahami? Yang pertama di sini ada prasasti Kedukan Bukit (682 _683 Masehi). Nah, mungkin tidak bisa dilihat, nanti saya akan tampilkan di samping bagaimana prasasti tersebut. Nah, mungkin di sini saya hanya akan menjelaskannya. Prasasti Kedudukan Bukit ditulis menggunakan huruf Pallawa. Dalam bahasa Melayu kuno, prasasti ini ditemukan pada 29 November 1920. Bertempatan di tepi Sungai Tampang, Kampung Kedudukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Kini prasasti Kedudukan Bukit telah menjadi koleksi museum. Yang kedua, prasasti Talang Tua. Di sini untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini banyak prasasti-prasasti. Otomatis saya akan menjelaskannya sedikit untuk bisa kita pahami, dan untuk saya sendiri saya bisa pahaminya. Dan menurut saya bagaimana cara saya memahaminya. Prasasti Talang Tua ditulis menggunakan huruf aksara Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Sama, berarti prasestinya sama menggunakan bahasa Melayu kuno, karena Melayu kuno ini sangat tidak asing kalau untuk prasasti, untuk bagian penulisannya. Nah, prasasti ini ditemukan pada
pada tanggal 17 November 1920 bertempatan di kaki Bukit Saguntang dan dikenal sebagai peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nanti juga saya akan tampilkan foto bagaimana prasasti Talang Tuo ini. Di sini juga di dalam sejarah perkembangan Indonesia kita perlu mengetahui kosakata bahasa Melayu kuno yang disebutkan dalam prasasti tersebut. Nah, berikut disampaikan data tersebut. Kosakata Melayu kuno, bahasa Melayu kunonya bulan, untuk bahasa Indonesia itu adalah bulan. Takalana itu untuk bahasa Indonesianya tatkalanya. Di sini mungkin masih banyak lagi di dalam materi ini, mungkin saya ambil untuk memberi singkat video di sini. Nah, yang ketiga prasasti Kota Kapur dan kurung 686 Masehi. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti kutukan yang dibuat oleh seorang penguasa dari Kadatuan Sriwijaya. Nah, ini dari kerajaan juga. Sebentar. Untuk kedua, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau hingga masa kini tentunya telah melalui berbagai peristiwa penting yang menjadikan bahasa Indonesia semakin dalam penggunaannya. Peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai sejarah penentu perkembangan bahasa Indonesia. Untuk pertama, tahun 1901 dan 1908, baru pada tahun 1901, sebuah ejaan resmi dalam bahasa Melayu disusun oleh C.H. Apan Okhujeng dalam kitab Logat Melayu berikut. Pemerintah mendirikan Commissie voor de Volkslitteratur atau Taman Bacaan Rakyat, sebuah badan penerbit buku bacaan pada tahun 1908 tersebut. Untuk kedua, tahun 1917, itu pada tahun 1917 saya ambil bahasa Indonesianya karena bahasa Inggrisnya mungkin kalau saya menyebutnya itu kurang jelas. Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan novel pantun pertanian. Yang ketiga, tahun 1928, saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada 8 Oktober 1928, hal ini dikarenakan para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kukuh. Tonggak yang kukuh dalam naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia berisi butir-butir kedaulatan tekad yang berbunyi demikian. 1. Saya akan sebutkan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsai satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berarti di situ seperti ya Sumpah Pemuda bahwa kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita. Kita harus mengetahui juga bagaimana perkembangan bahasa Indonesia yang digunakan untuk bahasa pemersatu pada saat ini. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan untuk setiap daerah yang berbeda-beda untuk mempersatukan orang Jawa dan orang Dayak menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Untuk keempat, tahun 1933, di sini pada tahun tersebut secara resmi sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga. Baru angkatan sastrawan ini dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jahbana. Besar rekan-rekan angkatan ini juga menggantikan angkatan Balai Pustaka. Untuk kelima, tahun 1938, pada tahun
pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Dan hasil bahwa usaha pembinaan dan perkembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan, budayawan saat itu. Nah, untuk ke-6 itu tahun ke 1944, tidak asing dong bahwa 1945 ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Berarti ini penandatangan Undang-Undang Dasar 1945, dan pada 18 Agustus 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lanjut, tahun 1947 pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Swewandi sebagai pengganti ejaan Pan Opuhejin yang berlaku pada sebelumnya. Nah, ke-8 tahun 1954 salah satu terwujud tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional. Nah, ini kan tahunnya saya sebutkan tahunnya saja. Sini tahun 1972, tahun 1978, tahun 1983, tahun 1988, tahun 1993, tahun 1998, tahun 2003, tahun 2008, tahun 2013, dan 3 fungsi pemakaian bangsa Indonesia. Di sini akan menjelaskannya juga, itu membangun sebuah bangsa masyarakat menjemuk di bidang bukanlah hal yang mudah, karena kita ketahui suku bangsa Indonesia ini sangatlah banyak dan berbeda. Untuk mempersatukannya tadi itu sangat susah kalau menggunakan bahasa masing-masing. Jadi digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Karena kalau menurut saya bahasa Indonesia ini sangat berfungsi untuk yang dari daerah-daerah terpencil, yang sangat terpelosok, mungkin ketika dia ke kota bertemu orang asing pasti dia menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mungkin dia menggunakan atau bahasa Dayak, bahasa Jawa saat di kota dengan orang asing. Tapi ketika dia menggunakan bahasa Indonesia saat di kota atau dengan orang yang tidak kenal, otomatis orang yang tidak kenal tersebut mengerti dan paham apa yang dibicarakan. Nah, mungkin materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini saya presentasikan sampai sini, dan menurut pemahaman saya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang jelas, karena saya mungkin masih dalam tahap belajar untuk memahami materi tersebut dan mempresentasikannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.